Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian. Kiranya kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita di tanggal 14 Juni 2020. Kiranya hanya kasih karunia Tuhan saja yang bisa memberikannya kepada kita kalau kita diperbolehkan kembali lewat ibadah walaupun dalam media online. Sebelumnya kita tidak akan pernah menduga kalau kita akan melakukan hal ini setiap minggunya. Tapi biarkanlah kasih karunia yang Tuhan yang turun atas kita, yang menguatkan kita walaupun keadaan sekarang tidak mudah untuk kita lalui. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kita ingin berdoa. Tuhanku ya Bapa, Allahku yang bertata di atas hidup kami. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan lewat keadaan kami sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Walau keadaan pandemi saat ini belum ada tanda-tanda untuk berakhir, tapi kiranya Tuhan lewat keadaan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk kami bisa belajar sesuatu dari apa yang Kau izinkan hari ini terjadi. Tuhan tolong kami, segala hal yang Kau izinkan ini tidak pernah kami duga sebelumnya, tapi kiranya hari demi hari Kau terus perbaharui kami ya Tuhan. Kau mampukan kami untuk belajar sesuatu, sehingga pada akhirnya Kau izinkan semuanya berakhir, kami menjadi pribadi yang baru dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai ibadah kami, Engkau tuntun kami lewat puji-pujian dan penyembahan dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kiranya bisa menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Allahku. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia, puji nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak kita puji dan sembah. Hanya Dialah Allah yang hidup, yang menyertai dalam setiap kehidupan.
harus apa. Kiranya hari esok hanya adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, serukan sekali lagi, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus kita yang ajaib, yang senantiasa memelihara hidup kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat suara kita. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, amin. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Di tengah pandemi ini mungkin banyak orang yang merasa kesulitan, tapi kita percaya Tuhan kita ajaib, Tuhan kita yang menolong, Tuhan kita yang memelihara kita. Haleluya, ada nama Tuhan, nama yang berkuasa di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Dan sama-sama angkat suara kita, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus kita ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hanya Tuhan kita, Raja kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita ingin mendengarkan kebenaran Tuhan. Kiranya masing-masing kita yang ada di rumah dikuatkan untuk firman Tuhan yang akan diperdengarkan hari ini. Dan kiranya ada iman yang ditambahkan, ada hikmat yang ditambahkan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, ya Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Inilah perkataan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk sama-sama kembali beribadah walaupun masih secara online, sebab kita masih berada dalam suasana PSBB sambil menjaga jarak satu sama lain dan juga menjaga kesehatan kita semua. Namun apakah kita ibadah online ataupun offline, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan bisa hadir dimanapun juga, dan saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekalian berada.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan doa sama-sama. Kita berdoa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi ini, buat hari ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami, jemaat Tuhan, datang dan berbakti. Tuhan mengasihi kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami semua, sehingga dimanapun kami berada dalam ruang ibadah kami, di tempat kami masing-masing, Roh Kudus akan melawat kami dan menyatakan kasih karunia-Mu buat kami semuanya. Kuatkan kami yang lemah, angkat kami yang jatuh, hiburkan kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit, cukupkan kami yang membutuhkan, dan berkati apapun yang kami lakukan buat berhasil. Di tengah-tengah situasi pandemik yang masih berada, di tengah-tengah kota kami masing-masing, kami percaya perlindungan daripada Allah yang Maha Kudus ada bersama-sama dengan kami, menyembuhkan kami, dan juga melindungi kami semua. Sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan, urapilah kami semua, supaya hamba yang menyampaikan, kami yang mendengar, setiap kami bisa diberkati oleh Tuhan, dan firman Tuhan bisa sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang menguatkan kami semuanya. Urapi, kuduskan, berkati kami semua. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ucap syukur buat gembala setempat yang sudah berikan kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pagi ini atau hari ini kita mau sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan ya. Di tengah-tengah masa-masa PSBB ini, kita semua memiliki waktu-waktu lebih banyak di rumah, walaupun kita tidak kebaktian dalam gereja, tapi sekali lagi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari jemaat Tuhan gunakan waktu dan kesempatan untuk kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan, supaya kita semakin belajar firman Tuhan dan juga semakin mandiri secara pengenalan kita akan Tuhan kita. Walaupun kita mungkin sudah lama tak jumpa dengan jemaat, dengan gembala, kita udah jarang kumpul, tapi kita percaya dimanapun kita berada kita bisa tetap mandiri dalam mengikut Tuhan dan semua kita dapat dikuatkan senantiasa. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Mazmur 46, kita akan buka sama-sama Mazmur 46, kita lihat di dalam ayat yang ke-11 ya. Mazmur 46 ayat 11 ya, 10 atau 11 tergantung Alkitab kita masing-masing. Ada dua versi, ayat 10 atau ayat 11. Dikatakan demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diam dan ketahuilah, akulah Allah. Kalau hari ini atau beberapa waktu yang lalu kita banyak diam di rumah, kita nggak kemana-mana, kita nggak ke mall, kita nggak ke pasar, kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ibadah. Walaupun mungkin sudah ada sebagian mulai masuk kantor lagi ya. Tapi kita masih tetap dalam keadaan social distance dan juga physical distance. Maka dalam masa-masa diam ini, mari diam jangan sia-sia, diam jangan tak bermanfaat. Tapi walaupun kita berada dalam kondisi diam di tempat kita masing-masing, mari kita gunakan waktu untuk berdiam ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Bahwa Allah yang kita sembah, Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi ini. Allah kita lebih besar, Dia lebih tinggi, Dia lebih hebat, lebih dahsyat dari segala gonjang-ganjing dan situasi yang menghantam bumi ini. Lebih besar daripada masalah kita, lebih hebat dari segala problem kita. Dia lebih dahsyat daripada setiap situasi-situasi sulit yang setiap kita mungkin sedang hadapi hari-hari ini. Maka di tengah situasi yang cukup sulit yang kita hadapi, mari kita mengenal Tuhan kita yang begitu hebat. Masa-masa diam bukan masa-masa unproduktif, tapi masa-masa diam adalah masa-masa produktif buat kita. Supaya kehidupan kita bisa masuk dalam sebuah level yang lebih baik lagi. Di tengah-tengah keluarga kita, ketika setiap anggota keluarga ingin mengenal Tuhan lebih dalam, maka masa-masa diam di rumah adalah masa-masa untuk kembali membangun persekutuan antara anggota keluarga, suami dan istri semakin lebih dekat, orang tua dengan anak-anak semakin lebih dekat. Kita bisa saling mengenal kembali satu sama lain. Kemudian masa-masa kita gunakan waktu. Kalau dulu kita sibuk bekerja, sibuk cari uang, sibuk dagang, sibuk bisnis, sampai kita nggak ada waktu lagi buat Tuhan.
Nah, hari-hari ini gunakan waktu diam kita untuk lebih banyak mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Jangan cuma lihat apa yang ada di bumi. Kalau kita lihat apa yang ada di bumi, Anda buka WA, Anda buka berita, virus corona lagi, PHK, kerusuhan, lihat di Amerika, ratusan kota, banyak masalah, banyak yang menjarah. Di Indonesia juga banyak isu-isu, banyak hoax dan sebagainya. Kalau kita lihat bumi terus-terusan, kita bisa lemah. Makanya kita lihat Allah kita yang lebih besar daripada apa yang ada dalam bumi ini. Dia yang lebih tinggi daripada dunia ini. Kalau kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan temukan kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bilang dong, suami sama istri bilang, gitu loh mah, amin. Gitu loh pak, amin. Anak-anak bilang amin. Orang tua bilang apa? Amin. Semuanya kita respon pada firman Tuhan, saling mengingatkan bahwa Allah yang kita sembah, dia ditinggikan di atas bumi ini. Dia lebih tinggi daripada bumi ini. Dia lebih hebat dan lebih dahsyat dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Amin. Bilang sama-sama 2, 3. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ayat selanjutnya saya akan buka dalam Mazmur 19. Ketika Allah ditinggikan di atas bumi ini, sesungguhnya disitulah ada kemuliaan Tuhan. Ketika kita memandang mata kita kepada Allah yang lebih besar daripada bumi ini, kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca buat Anda semua untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Mazmur 19 ayat 1 sampai yang ke-5. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kemuliaan Allah melampaui alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jangan cuma lihat perkara yang di bumi. Sekali lagi ya jemaat Tuhan, boleh lihat apa yang ada di bumi sebab kita masih berjejak kaki di bumi, melihat apa yang ada di bumi, boleh-boleh saja, itu namanya kehidupan yang realistis. Namun hidup juga perlu iman. Dengan iman kita melihat ke langit, yang mana langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala atau alam semesta memberitakan pekerjaan tangannya. Kadang-kadang kita mungkin bertanya hari-hari ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kemana sih Tuhan? Di tengah-tengah banyak teman-teman kita seiman, bahkan hamba-hamba Tuhan pun kena coronavirus, di manakah Tuhan? Mungkin Anda juga mengalami masalah dalam kantor sehingga THR nggak bisa full, kerja nggak bisa full, gaji nggak bisa full, omset merosot drastis. Ada yang bilang sampai 70%, ada yang bilang sampai 85%, bahkan teman saya rugi 150%. Kadang-kadang orang bertanya, di manakah Tuhan bagi orang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini? Maka sebenarnya firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah menemukan Tuhan dalam keheningan. Menemukan Tuhan dalam tempat keheningan kita. Waktu kita diam dan merenung, ingin mengenal dan mengetahui siapa Tuhan, sebetulnya Tuhan ada di situ. Ya boleh kita gegap gempita, sorak-sorai, berteriak boleh. Namun sesungguhnya Tuhan bisa hadir lebih nyata waktu kita masuk dalam keheningan, dalam sebuah perenungan, kita masuk dalam satu devotion, kehidupan kita masing-masing, dan kita mulai dalam keheningan itu membuka telinga dan mata kita untuk mendengar Tuhan berbicara, dan mata kita mulai dialihkan dari hiruk pikuk dunia kepada keheningan langit, di mana di langit kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di manakah Tuhan hari-hari ini? Tuhan gak jauh Bapak Ibu sekalian, Tuhan ada bersama dengan kita. Di manakah Tuhan? Kenapa kita gak bisa rasakan? Karena Tuhan terlalu besar. Kalau kita gak bisa rasakan Tuhan, gak bisa lihat Tuhan, gak bisa dengar Tuhan, bukan berarti Tuhan gak ada. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Bukan berarti Tuhan gak berbicara. Dia tetap memperhatikan kehidupan kita. Hanya pertanyaannya,
percayakah kita bahwa Dia ada sebagai Immanuel buat kita? Kalau masih kita ragu, lihatlah ke langit. Selama matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, tanpa hiruk pikuk dalam keheningan dan kesetiaan, Dia terbit setiap hari di sebelah timur, terbenam setiap hari di sebelah barat. Maka demikianlah kasih setia Tuhan buat kita semua. Gak ada yang bisa atur matahari, tapi justru di tengah hiruk pikuk bumi ini, matahari menghidupkan dunia. Tuhan pun sama, kesetiaan Tuhan tetap ada buat kita. Pandanglah ke langit, ketika langit mendung, bukan berarti matahari gak ada di situ. Ketika malam mendung, bukan berarti bintang dan bulan gak ada di situ, tetap ada di situ. Namun kalau tertutup awan, kita bertanya, "Hei matahari, di manakah engkau? Hai bulan, di manakah engkau? Hai bintang-bintang, di manakah engkau?" Tetap ada di situ. Dengan setianya, benda-benda langit menceritakan kemuliaan Tuhan yang setia bagi umatnya. Percayakah kita? Sanggupkah mata kita melihat ke langit, menembus awan mendung dan kelabu, lalu menemukan benda-benda langit ciptaan Tuhan yang menceritakan kemuliaan Tuhan itu? Hari ini kita akan istirahat malam, besok pagi kita akan bangun kembali, dan kita percaya matahari pagi akan tetap menyambut kita. Siap atau enggak siap, suka atau enggak suka, senang atau enggak senang, matahari akan menyambut kita dengan kasih setianya, menerangi kembali bumi ini dan memberikan kehidupan bagi setiap makhluk yang ada di situ. Tuhan pun sama. Dia ada buat kita. Firman Allah berkata, besar kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Memang Tuhan tak selalu dapat kita rasakan. Makanya kita butuh percaya kepada Tuhan. Dengan melihat alam semesta ini, sesungguhnya kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan buat kita. Jangan cuma mata memandang pada bumi yang penuh dengan masalah kehidupan manusia, tapi pandanglah ke langit. Lihatlah perkara yang di atas, di mana Tuhan ada dalam kemuliaannya. Kalau Anda, ya ini kan ibu-ibu biasanya ngajarin anak-anaknya ya school from home nih. Jadi ibu-ibu pun pada belajar lagi kan hari-hari ini ya. Mungkin ada yang belajar astronomi tentang perbintangan. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Bumi kita itu mengelilingi matahari ya. Itu namanya bumi mengalami revolusi ya. Mengelilingi matahari itu. Lalu bumi mengalami rotasi berputar pada porosnya. Nah, bumi berputar pada porosnya butuh 24 jam, maka ada siang, ada malam. Tapi kalau bumi berevolusi mengelilingi matahari dari satu titik kepada titik semula itu butuh setahun, 365 hari. Nah, saya mau bicara mengenai bumi berputar pada porosnya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ajar anak-anak pelajaran astronomi pasti ada ini ya, bahwa bumi berputar pada porosnya itu 1 jam kecepatannya 1600 km. Bayangkan tuh. Perputaran bumi pada porosnya itu 1600 km per jam. Betapa cepatnya. Lebih cepat daripada pesawat komersil yang kita naik. Tapi apakah kita merasakan bumi bergerak? Apakah kita merasakan bumi berputar? Kita sama sekali nggak rasakan. Kita sama sekali nggak rasakan kecepatan bumi berputar 1600 km per jam. Kalau kita nggak rasakan, bukan berarti bumi nggak berputar. Kalau bumi nggak berputar, matahari berhenti. Iklim berhenti. Zaman pun berhenti. Selesai. Tapi karena berputar, maka akan ada siang dan akan ada malam, dan tahun demi tahun berganti. Jadi apa yang kita rasakan atau tidak rasakan itu bukan sebuah kebenaran. Kita nggak rasakan bumi bergerak begitu cepat, tapi bumi tetap bergerak. Ini butuh iman, ini butuh percaya. Nah, kenapa kita nggak bisa rasakan? Jawabannya sederhana. Karena kita ikut berputar bersama dengan bumi itu dengan arah dan kecepatan yang sama. Karena kita ikut berputar di dalam bumi, bukan di luar bumi, kita berada di dalam bumi yang ikut berputar dengan kecepatan 1600 km per jam, maka kita nggak rasakan apapun. Satu contoh lain, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian naik pesawat, ya pernah naik pesawat kan? Nah, dalam sebuah pesawat Anda rasakan apa? Apakah Anda merasa pesawat bergerak? Enggak, kita hanya duduk manis dan kita nggak rasa apapun.
Kita taruh gelas berisi air, takut-takut jatuh tapi nggak jatuh. Betul kan? Nah, kecepatan pesawat di atas permukaan laut itu 10 km tingginya. Lalu dia terbang dengan kecepatan suara 1000 km per jam, antara 800 sampai 1000 km per jam. Maka pesawat melaju begitu cepat dan begitu tinggi. Tapi kenapa kita nggak rasakan seolah-olah pesawat jalan kemana-mana? Kunci jawabannya karena kita berada di dalam badan pesawat itu. Dan kita sedang melaju dengan sebuah tujuan yang sama dan dalam kecepatan yang sama kepada sebuah tujuan. Maka ketika kita berada di dalam badan pesawat, kita nggak akan rasakan apapun. Apakah pesawat itu terbang atau enggak, melaju cepat atau enggak, kita nggak bisa rasakan karena kita ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di tengah-tengah situasi ini kita bilang, kok saya nggak rasakan Tuhan ya? Tuhan lagi ngapain sih? Tuhan mau kemana? Maka jawabannya adalah karena kita semua berada di dalam Tuhan. Karena kita berada di dalam Tuhan dan kita ikut dengan Tuhan kepada sebuah tujuan yang sama, dengan kecepatan, waktu dan kehendak Tuhan yang sama, maka kita hampir-hampir tak bisa rasakan apapun. Jadi kalau Anda tanya, di manakah Tuhan? Kok kita nggak bisa rasakan? Tuhan akan jawab, aku ada bersama dengan engkau, memenuhi dirimu, dan engkau ada di dalam aku. Demikian kata Tuhan. Jadi hari ini, mari kita belajar percaya, duduk diam dengan tenang di dalam Tuhan. Itu menjadi sebuah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, kita buka sama-sama, ada satu ayat, saya teringat ayat ini, Mazmur, bukan Mazmur ya, sebentar saya cek ya. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-15 dan 16, demikian firman Tuhan, Yesaya 30, 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Dalam bertobat dan tinggal diam. Katakan sama-sama, diam. 2, 3, diam. Kalau kita diam dalam Tuhan, kita akan diselamatkan seperti orang yang duduk dalam sebuah pesawat dan diam dengan tenang. Ikut kemanapun pesawat pergi. Maka kita hampir nggak bisa rasakan Tuhan di hidup kita, namun kita berada di jantung hati Tuhan. Anda akan bisa rasakan pesawat terbang kalau Anda berada di luar pesawat. Atau arahnya beda. Pesawat ke utara, Anda ke selatan. Atau kecepatannya beda. Pesawat 1000 km per jam, Anda 10 km per jam. Anda akan bisa rasakan pesawat ziu, beda banget. Tapi kalau kita di dalam pesawat, duduk diam dengan tenang, kita akan diselamatkan. Kalau kita keluar pesawat, kita akan terhempas, jatuh ke udara, melayang di udara dan tewas. Tapi kalau kita diam dalam pesawat dan ikuti aturan yang ada dalam pesawat, duduk tenang dengan manis, maka kita akan diselamatkan. Artinya kita akan sampai pada tujuan kemana pesawat itu pergi. Kalau kita diam dalam Allah, sekalipun banyak goncangan, kita percaya kita pasti akan sampai di tujuan yang Tuhan kehendaki. Dengan diam dan tenang dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita dalam pesawat, yang kita rasa hanya turbulence kecil saja. Perbedaan udara, perbedaan tekanan, suhu, pesawat goncang sedikit. Paling kayak begitu. Goncangan tidak berbahaya, tapi banyak orang takut. Aduh goncangan. Kita lupa itu pesawat di atas permukaan laut 10 km. Dengan kecepatan 1000 km per jam. Salah sedikit aja jatuh, tewas kita semua. Tapi kita takut sama goncangan kecil. Dalam hidup pun sama. Ada banyak malapetaka yang iblis bisa lemparkan dalam hidup kita. Namun Tuhan melingkupi dan melindungi kita. Kalau ada sedikit masalah terjadi, itu hanya goncangan kecil. Jangan kita takut. Tetaplah percaya. Kita mesti berkata, Tuhan terima kasih buat goncangan kecil. Kerugian kecil, penyakit ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, bisa lebih parah. Sungguh saudara, bisa lebih parah yang terjadi di hidup kita.
tapi apa yang Tuhan izinkan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita akan mampu untuk melewatinya. Maka jangan takut. Temukan Tuhan dalam keheningan, temukan Tuhan dalam kekuatannya. Dengan kita memandang ke langit, mencari kemuliaan Tuhan, memandang wajah Tuhan. Jangan cuma lihat apa yang ada di bumi, jangan cuma lihat apa yang ada di berita, tapi lihat apa yang ada di sorga, di langit, apa yang ada pada janji firman Tuhan. Itu akan jadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Maka masa-masa diam ini bukan masa-masa yang sia-sia, bukan masa yang tidak produktif. Masa-masa diam adalah masa-masa kita mengenal Tuhan, menjadi masa-masa di mana kita menjadi kuat dalam Tuhan. Kalau nanti semua sudah kembali normal, setelah kita melewati PSBB ini, saya berharap kita semua punya kekuatan yang lebih baik lagi, kekuatan yang lebih besar lagi daripada sebelum kita memasuki masa-masa diam seperti ini. Ada satu cerita saya tutup Bapak Ibu ya. Satu saat saya ke sebuah kota naik pesawat, kalau nggak salah Surabaya ya. Nah di tengah udara, tiba-tiba pesawat mengalami sebuah turbulens yang sangat kuat. Seumur hidup saya naik pesawat itu adalah salah satu turbulens paling kuat. Maka pesawat tiba-tiba terhempas ke bawah, kita kayak jantung copot, kayak naik jet coaster, kayak naik halilintar. Wah, ketika pesawat turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Wah, mulailah semua orang berdoa. Kanan kiri ibu-ibu, bapak-bapak semua doa. Dengan bahasa mereka, dengan agama mereka, saya pun berdoa. Dalam hati saya berbahasa roh di mulut saya. Karena semuanya takut. Pesawat turbulens. Tapi ketika semua orang berdoa memanggil nama Tuhannya masing-masing, di belakang saya ada dua anak kecil ya. Dua anak kecil ketika pesawat turbulens jatuh ke bawah, mereka teriak, "Yeay! Wow!" Saya kaget, semua orang, ya Allah, ya Tuhan, semuanya ngomong doa, tiba-tiba di belakang, "Yeay! Ya!" Saya lihat ke belakang, itu anak dua-duanya sukacita. Turbulens membuat mereka, yeay, yo, sukacita. Langsung saya dapatkan hikmat. Kita sama-sama dalam pesawat. Sebagian ketakutan, pesawat jatuh, sebagian sukacita lewati turbulens. Pilihan di tangan kita. Toh akhirnya kita semua sampai juga dengan selamat di Surabaya. Bedanya ada yang sampai dengan ketar-ketir, ketakutan. Ada yang sampai dengan yeay, yo, sukacita. Maka saya mendapatkan sebuah pelajaran. Dalam hidup ini selalu ada turbulens, goncangan-goncangan. Tapi bisakah kita duduk diam dengan tenang, jadi seperti anak kecil yang menikmati setiap proses kehidupan ini. Toh kalaupun harus sampai di Surabaya, sampai juga, walaupun turbulensnya seberapapun besarnya, sampai juga. Maka mari lewati masa-masa sulit ini dengan duduk diam dengan tenang. Pandanglah ke langit, jangan cuma lihat bumi. Karena di situ kita akan jumpa dengan Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Dan kita akan memperoleh kekuatan di masa-masa diam ini untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan keadaan kita semuanya. Amin. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan buat jemaat Tuhan. Semoga firman Tuhan yang singkat pada hari ini bisa kembali menguatkan kita dimanapun kita berada. Enjoy kehidupan kita, nikmati setiap tantangan yang ada. Kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang kami baca dan renungan singkat yang kami dengar. Kiranya Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, melewati masa-masa diam ini, kami semua bisa mencari wajah Tuhan, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan mengutuk setiap keadaan dan kesulitan yang ada, melainkan kami belajar memberkatinya, melewatinya dengan benar, memiliki sikap yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu kami semua tetap berada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sekalipun mungkin kami sulit sekali merasakan Tuhan, namun hal itu tidak menjadi sebuah patokan bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah kami bisa rasakan ataupun tidak rasakan Tuhan, kami tetap berada dalam Engkau. Dan kalau kami berada dalam Tuhan, kami berada di tempat yang paling aman di bumi ini. Maka Tuhan, kuatkanlah iman kami semua, biar sukacita Tuhan pada hari Minggu ini melampaui segala akal, turun dalam setiap rumah tangga, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya di sepanjang hari ini kami bisa menjadi kuat dalam Tuhan
dan enjoy life. Menikmati kehidupan yang masih Tuhan izinkan buat setiap kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati sepanjang hari ini, berkati setiap keluarga, berkati dimanapun kami berada. Kami terima berkat Tuhan dalam firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, keluarga besar GBI Jelambar Timur. Pada hari ini kita boleh kembali berkumpul, beribadah, memuliakan dan meninggikan nama Allah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitahukan beberapa hal bagi jemaat setelah kita melihat PSBB ini telah dilonggarkan. Ya, jadi gereja pun telah dilonggarkan untuk bisa beribadah kepada Allah. Satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan bahwa itu luar biasa Allah bagi kita. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja tidak semena-mena langsung akan membuka ibadah. Tapi gereja harus mengikuti protokol pemerintah yang telah ditetapkan bagi gereja. Jadi gereja yang akan kita lakukan pada saat ini tidak seperti tahun-tahun yang lampau. Ada perubahan, ada protokol, ada peraturan yang harus kita lakukan. Kapasitas yang masuk di dalam bait Allah, saudaraku sekalian, biasanya kita itu 100 lebih memenuhi gedung gereja. Tetapi saat ini peraturan yang diberikan hanya 50% yang bisa masuk di dalam ruang ibadah. Oleh sebab itu gereja sedang memperjuangkan bagaimana mengatur kapasitas gereja untuk dapat memenuhi jemaat-jemaat yang ada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, gereja saat ini menambahkan jam ibadah. Biasanya kalau kita beribadah jam 8 dan jam 5 sore, ya kita beribadah jam 8 bisa sampai jam 10 mungkin baru selesai, ya. Tapi untuk sekarang ini kita tidak bisa seperti yang dulu lagi. Oleh sebab itu saudara sekalian, gereja akan menambahkan jam ibadah. Mulai dari jam 8 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 11, kemudian jam 5 sampai jam 6. Itu adalah situasi ibadah kita di tahun-tahun ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sekretariat gereja telah melakukan survei jemaat untuk memilih jam ibadah. Jam berapa saudara akan mengambil bagian untuk beribadah. Bagi saudara yang telah mendapatkan telepon, saudara telah menentukan, dan bagi yang belum, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga gereja kita itu bisa berjalan teratur. Dan selesai ibadah, saudaraku sekalian, biasanya kita itu berkerumun, bercerita, ada kanting, kita makan, minum dulu dan sebagainya. Tapi sekarang ini tidak bisa lagi kita seperti itu. Selesai ibadah, kita harus kembali langsung ke rumah, tidak bisa berkerumun, bercerita seperti dulu kala. Jadi mari saudara sekalian, kita akan menyaksikan siaran video kita tentang bagaimana caranya kita akan memasuki ibadah dikala waktu telah ditentukan untuk kita beribadah di gereja. Kita akan menyaksikan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story,
my Savior all the day long. A perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my soul, praising my Savior all day long. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, and this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat tayangan dari video kita. Bagaimana caranya untuk kita beribadah di dalam di bulan-bulan berikutnya. Saudaraku sekalian, marilah kita camkan itu, kita ingat. Kita harus melakukan protokol dimanapun kita berada. Kita tidak boleh berjalan tanpa protokol. Kita harus taat kepada pemerintah, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat melakukan apa yang telah ditaruhkan gereja, pemerintah bagi kita semua kita lakukan. Saya mengharapkan jemaat bersabarlah, menantilah ya. Untuk gereja akan mengumumkan kapan kita ibadah, karena gereja harus mempersiapkan semua persiapan yang diizinkan pemerintah, ditaruhkan pemerintah kepada gereja lakukan, baru bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, taat, lakukan. Saudaraku sekalian, simak tayangan video kita yang telah kita lihat pada saat hari ini, dan minggu depan pun akan ditayangkan, dan minggu depan lagi pun akan ditayangkan. Sehingga kita mahir betul apa yang kita akan lakukan dikala kita masuk di dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah, Engkau Allah yang maha dahsyat bagi kami, telah memberi kesempatan untuk kami beribadah pada pagi ini. Kami telah mendengarkan suara firman Allah menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Terpuji nama Allah. Dalam ibadah berjalan pada pagi ini, Tuhan hamba percaya Engkau telah memberkatikan kami semua lewat tayangan video di mana kami akan mempersiapkan diri juga untuk memasuki gereja yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami semua. Hamba berdoa bagi jemaat yang hadir pada pagi ini, dikala di antara mereka ada yang lemah, di antara mereka ada yang takut, bimbang, khawatir. Tuhan Yesus, hamba berseru kepada Allah, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, jamalah tiap-tiap mereka, pulihkanlah mereka, berilah kekuatan kepada mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau pertetapkan iman mereka Allah.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Pada pagi ini mereka masuk dengan persembahan tatangan mereka ya Allah. Barilah Bapa Engkau memberkati tiap tatangan persembahan mereka. Tuhan Engkau berkati yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi. Berkatilah setiap tatangan persembahan mereka pada pagi hari ini. Biarlah nama Allah dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Pada sepanjang siang hari mereka berjalan dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Berarti Allah menyertai mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Pada siang hari maupun pada pada malam hari. Allah tidak melepaskan umat-Mu, tapi Allah memelihara mereka. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat Tuhan di tempat ini Bapa, sehingga mereka tetap setia, bersemangat, bergairah, tidak memiliki iman yang kendor, tapi memiliki roh yang bernyala-nyala untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah seru doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Sebelum jemaat meninggalkan tempat mereka Tuhan kembali ke aktivitas, terlebih dulu hamba akan memohon berkat bagi setiap mereka. Terpujilah nama Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, tetap social distancing, tetap mematuhi aturan pemerintah untuk boleh tetap di rumah saja, melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif bersama keluarga agar kita tetap dalam keadaan yang sehat. Dan puji nama Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara beberapa informasi penting di mana doa rantai dan doa syafaat tetap dilaksanakan dan saudara masih tetap dapat memilih waktu yang ditentukan oleh gereja untuk saudara berdoa dari rumah, yaitu pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 9 malam. Pastikan saudara dapat memilih waktu yang sesuai sehingga saudara bersama dengan keluarga di rumah dapat berdoa bersama untuk bangsa kita, untuk pemulihan Indonesia. Dan untuk berikutnya saya mau menghimbau saudara untuk persembahan dan persepuluhan. Saudara dapat langsung mentransfer atau mengirimnya kepada rekening yang sudah ditentukan oleh gereja. Memasuki masa transisi di mana pemerintah sudah menetapkan bahwa gereja boleh kembali beribadah, tetapi dengan peraturan yang ada, maka gereja akan memberikan survei kepada jemaat Tuhan melalui telepon sehingga bisa menanyakan apakah saudara bisa memilih 3 jam ibadah yang sudah ditentukan oleh gereja agar tidak terjadi penumpukan dan dapat terus mengikuti peraturan yang ada. Jam ibadah yang ditentukan adalah pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 17 atau jam 5 sore. Saudara dapat merespon melalui telepon yang ditelepon oleh gereja sehingga gereja bisa mendata lebih lagi sehingga semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan minggu depan kita tetap akan beribadah secara online. Pastikan saudara untuk tetap bergabung di dalam YouTube Ibadah GBI Jelambar Timur. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.